Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahlenia Rahab dari jurusan Ilmu Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah buku yang berjudul Politik Islam Hindia Belanda. Buku ini merupakan karya dari Haji Hakib Suminto, dan pada video kali ini saya akan membahas dalam beberapa menit ke depan. Sebelum saya masuk pada materi pembahasannya, saya ingin teman-teman dan saudara-saudara semua bisa like, komen, dan subscribe video ini, karena satu like dan komen dari kawan-kawan semua bisa membantu tugas-tugas saya. Kita masuk pada pembahasannya, yaitu dalam buku ini yang saya lihat, bangsa kolonial Belanda dalam menancapkan pengaruh untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Bangsa kolonial Belanda melakukan beberapa cara dan kebijakan-kebijakan guna untuk mengawasi dan mengontrol bangsa Indonesia. Yang saya lihat pada buku ini, bahwasanya yang sangat menonjol bahwasanya adalah dari kalangan umat Islam. Karena pada masa itu bangsa kolonial Belanda belum mengetahui belum mengetahui seluk-beluk dari agama Islam itu sendiri. Jadi bangsa kolonial Belanda berusaha untuk bersikap netral terhadap keagamaan, walaupun sebenarnya tidak terlalu netral sama sekali. Bahwasanya yang kita lihat, bangsa kolonial memberi dukungan dan bantuan terhadap umat non-muslim, sementara terhadap umat Islam itu sendiri mereka kurang memperhatikan hal tersebut. Jadi dari situ, untuk melihat kejadian-kejadian yang terjadi di masa sebelum era abad 19, melihat kejadian ketika bangsa kolonial mendapat perlawanan dari masyarakat umat Islam, dari golongan-golongan ulama, seperti pada saat perang Diponegoro, perang Aceh, perang Patri. Di sini menimbulkan rasa kebingungan yang dirasakan oleh bangsa kolonial, sehingga dari hal tersebut dia memerintahkan Profesor Snow untuk meneliti bagaimana sebenarnya Islam tersebut. Jadi berkat pemahaman dari Profesor Snow, bangsa kolonial bisa melakukan pendekatan terhadap agama Islam. Dari yang dulunya bangsa kolonial tidak peduli dengan bangsa Islam, bahwasanya seperti contohnya dari dalam masalah adat, dari masalah ibadah, seperti contohnya saja dulu pada waktu itu untuk bahwasanya mereka membebaskan Islam itu untuk melakukan ibadah haji tanpa mempersulit sedikit pun. Namun setelah mengetahui bahwasanya dari hal tersebut muncul kekhawatiran yang dirasakan oleh bangsa kolonial dari peranan hal tersebut, sehingga ketika itu
setelah mengetahui musuh dari bangsa kolonial itu sendiri adalah Islam sebagai doktrin politik yang diketahui dari pemahaman dari Profesor Snow, membuat bangsa kolonial mempersulit bangsa pribumi atau umat Islam melakukan ibadah haji di Mekah, walaupun sebenarnya pada ketika itu sejak diberdirikannya Suez, walaupun diperbolehkannya secara bebas, tapi harus tetap dalam pengawasan dan pengontrolan oleh bangsa kolonial Belanda. Nah, sejak itu dari hal tersebut mulailah dibentuk sebuah kantor yang dinamakan dengan Kantor for Islam in Jaken. Kantor ini merupakan kantor yang didirikan oleh bangsa kolonial Belanda, dan sebagai gubernur penasehat atau kepala kantor tersebut ditugaskan kepada Profesor Snow, dan kantor ini merupakan kantor penjembatan atau penghubung antara bangsa kolonial dengan bangsa pribumi atau umat Islam. Dari kantor tersebut, bangsa kolonial Belanda bisa mengetahui seperti apa gerak-gerik dari bangsa pribumi. Kantor for Islam in Jaken itu sendiri merupakan kantor yang mengurus masalah-masalah yang ada di Indonesia. Tapi sering juga dikatakan karena di Indonesia yang merupakan mayoritas agama Islam, jadi sering disebut bahwasanya, sering kita identikan bahwasanya kantor for Islam in Jaken ini adalah kantor yang mengurus masalah-masalah Islam di Indonesia. Jadi di sini peran Profesor Snow sebenarnya dia sebagai jenderal penasehat bagi bangsa kolonial Belanda. Nah, namun ketika saat itu terjadi permasalahan yang semakin berat, bahwasanya dari hal diusulkannya dari pemikiran Profesor Snow membebaskan untuk beribadah haji dan untuk tidak ikut campur dengan urusan-urusan agama. Bangsa kolonial juga lebih berusaha mendekatkan diri kepada umat Islam dan dengan melakukan penaklukan secara manusiawi, yaitu dengan bisa lebih memperhatikan tentang pembangunan masjid, tentang pendidikan umat Islam itu sendiri. Namun setelah mengetahui dari hal tersebut, semakin meningkatnya sifat fanatik yang timbul dan sifat rasa nasionalisme yang timbul dalam diri umat Islam itu sendiri, bahwasanya mereka selalu berusaha untuk terlepas dari belenggu penjajahan pemerintahan yang dipimpin oleh orang kafir menurut Islam itu sendiri. Sehingga Profesor Snow pun diberhentikan dari kantor for Islam in Jaken. Nah, dari sini saya bisa melihat pada intinya bahwasanya kantor for Islam in Jaken ini sebenarnya dalam satu pihak bisa kita lihat bahwasanya sebenarnya dia sangat membantu dalam perkembangan agama Islam di Indonesia. Namun yang perlu kita tekankan bahwasanya kantor for Islam Jaken ini sebenarnya hanyalah sebuah penjembatan untuk
kepentingan bangsa kolonial itu sendiri demi untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Karena memang buku ini cukup lumayan tebal, jadi kawan-kawan dan semua bisa membaca sendiri tentang politik Islam Hindia Belanda di Indonesia ini. Jadi sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.